Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai tipografi. Materi yang saya berikan ini adalah untuk basic ya teman-teman. Ini baru bagian pertama, yaitu part 1. Nanti ada kelanjutannya part 2, ada part 3 dan sebagainya. Karena kalau berbicara berhubungan dengan tipografi itu sangat luas teman-teman. Tapi ini untuk basicnya dulu ya teman-teman. Dan teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai tipografi secara detail, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru mengenai grafik desain dan animasi. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipografi. Ini banyak bertanya nih ketika saya ngajar maupun ketika saya seminar ya. Kira-kira tipografi dasar untuk bagi pemula itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita belajar mengenai tipografi itu sangat luas ya teman-teman, panjang. Jadi saya bisa bicara mengenai tipografi aja bisa 2 jam, 3 jam kurang lebih. Nah ini saya bagi-bagi videonya teman-teman ya. Jadi nanti ini part pertamanya yaitu dasar bagi pemula, tipografinya seperti apa. Teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di skip ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah ngerti ya silahkan di skip. Tapi kalau yang belum tahu, simak sampai habis. Saya berharap materi tipografi ini bermanfaat ketika kita nanti bermain media sosial, media elektronik, maupun periklanan, maupun misalkan media yang berhubungan dengan iklan, itu nanti akan berguna, apalagi buat promosi ya teman. Oke, yang pertama dulu deh, kira-kira tipografi itu apa sih sebenarnya? Tipografi adalah gaya atau tampilan sebuah huruf. Ingetin, tampilan sebuah huruf. Bisa juga diartikan bekerja atau bermain dengan huruf. Nah, itu dia ya, teman-teman, itu tipografi. Sebenarnya banyak banget, teman-teman. Tapi cara gampangnya adalah tampilan sebuah huruf atau bekerja atau bermain dengan huruf, kurang lebih seperti itu. Contohnya, kalau tipografi yang kita lihat dalam sehari-hari ya, lihat poster, misalkan poster film, itu ada tipografinya. Terus iklan-iklan di Mediatron atau media cetak dan sebagainya, atau di majalah juga ada. Oke? Jadi, kalau kita berbicara tipografi, terkadang orang mengabaikan. Nah itu dia, saya sering ya, ketika saya sedang menilai karya siswa gitu ya, itu saya pernah menilai hampir karya 90 bahkan 100 lebih karya siswa, itu kelemahannya di tipografi, karena mereka nggak tahu. Nah itu dia, bahkan dengan adanya tipografi juga kadang-kadang ada orang yang mengabaikan, dianggap nggak penting, buat apa sih, yang penting gambar gue informasi jelas. Padahal dengan tipografi kita akan bisa menyesuaikan kira-kira pesan yang mau disampaikan apa dan suasananya bagaimana, kurang lebih. Itu bukan hanya untuk orang awam ya, jadi orang yang desain grafis pun banyak yang mengabaikan hal itu. Yang penting jadi gitu karya gue gitu. Padahal itu ada konsepnya teman-teman. Oke, saya geser ke bawah. Jadi di mana saja tipografi yang dapat dijumpai? Gampang, ketika kita baca buku tuh udah ada tipografi. Meskipun hanya teks doang ya, tapi itu kan ada penegasan judul, terus ada kontennya, terus ada penekanan dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita lihat di pinggir jalan itu ada spanduk, terpampang lebar ya, misalkan kayak cicilan rumah dan sebagainya, itu kan teks semua tuh ya kan, ada varian warna dan sebagainya. Oke. Terus kemudian di media elektronik saat ini kalau kita jalan ke kota-kota besar itu bahkan di tembok-tembok sudah ada iklan-iklan dan sebagainya, berupa baik media cetak maupun seperti Mediatron yang sifatnya video, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terus kemudian ada di majalah juga ada. Banyak banget teman-teman yang kita jumpai. Jadi tipografi ini sebenarnya bukan hanya untuk grafik desain, ingetin ya. Karena ketika saya ngajar video editing, ngajar animasi, itu tipografi itu sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Ya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu momen-momen tertentu ya harus disesuaikan. Kalau sedih apa, kalau senang bagaimana, kalau ceria bagaimana, kurang lebih seperti itu. Jadi harus dipasin, tidak sembarangan dia ambil teks terus ditempel begitu saja, enggak. Itu ada tekniknya. Tapi ini masih basic ya, saya nggak ke sana dulu. Oke, saya geser ke bawah lagi. Jadi dasar dari tipografi yang pertama kali adalah ada 2 typeface teman-teman. Loh, maksudnya bagaimana? Ada 2 jenis typeface ya, tipenya kurang lebih ya, yaitu serif dan sans serif. Nah itu dia ya, apa sih sans serif dan serif? Ini saya jelasin ya. Jadi teman-teman konsentrasi di 2 poin ini aja ya, karena sebenarnya banyak banget ya, bukan hanya serif dan serif doang, ada lagi. Nanti di part kedua, ketiga saya akan jelaskan. Oke teman-teman, jadi serif itu seperti apa?
Jadi huruf serif itu ibaratnya huruf yang di ujungnya itu ada counter stroke-nya, dan dia nanti bentuk tubuhnya itu polanya itu tidak stabil. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau ini serif ya, huruf serif. Jadi yang dimaksud dengan counter stroke ini dia nih, yang di ujung-ujung ini nih. Ini dia, ini di sini ada, di sini ada. Jadi ujungnya itu ada pengait. Nah, ada kaitnya bentuknya entah dia lancip, entah dia bulat, nah, entah dia oval, itu dia kurang lebih. Itu namanya counter stroke, itu selalu. Terus kemudian yang dimaksud dengan tidak stabil itu bagaimana? Gini, dari awal dia berjalan dari atas ke bawah sampai ke sini, sampai akhir. Dari sini kecil, dari sini sedang, di sini gede, kecil, sedang, nah itu dia, itu nggak stabil. Itu ciri-cirinya, itu paling gampang. Ya teman-teman, itu paling gampang. Jadi yang dimaksud dengan counter stroke dan badannya tidak stabil tuh kurang lebih seperti itu. Gampang kok cara bedanya gitu kan. Oke, saya geser dulu ke bawah. Nah, kira-kira contoh huruf serif itu seperti apa? Yaitu Times New Roman. Kalau kita perhatikan nih, jenis font Times New Roman, kalau teman-teman lihat nih, dia ada penciutan kecil dan ujungnya ada lancipnya. Terus ada yang Georgia juga sama. Cuma bedanya kalau yang Times New Roman ini kan tajam, lancip-lancip ya. Sedangkan kalau Giorgio itu lebih ke rounded. Nah, cuman masih ada kaitnya di ujungnya. Terus kemudian ketika di lingkaran itu kita bisa ngeliat bahwa di bagian tertentu ada yang gemuk, ada yang kecil. Jadi ini makanya nggak stabil kurang lebih ya teman-teman. Oke, simple, sangat sederhana, jelas ya. Kalau huruf serif itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ada font kayak gini, terus ujungnya ada kaitnya, terus bodinya tidak stabil, polanya gitu kan, berarti dia serif. Dah, itu aja kuncinya. Oke, yang berikutnya adalah kira-kira huruf serif ini kira-kira dipakai di mana? Nah, huruf serif ini dipakai kebanyakan di judul. Selalu di judul ya teman-teman ya. Oke, selalu di judul. Jadi teman-teman bisa melihat ini gambar salah satu layout, misalkan di majalah gitu ya. Di sini fontnya kenapa nggak dibilang stabil? Iya, karena kalau saya perhatikan itu nanti ada salah satu font. Memang kalau dilihat sekilas stabil, tapi kalau teman-teman deketin itu nanti akan ada pengecilan tertentu. Contohnya kayak di huruf T, kayak di sini kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini saya pakai agensi BT gitu ya, kurang lebih. Jadi saya fontnya di atas juga sama, agensi BT kurang lebih ya. Tapi memang kalau dilihat sekilas, oh ini bukannya stabil Pak, tapi ada daerah yang menciut, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, simpel ya. Tapi kalau teman-teman mau gampangnya, paling gampang nyari fontnya yang ini. Nah, itu lebih gampang. Ini cocok, kenapa sih huruf serif itu cocok untuk judul? Karena dia klasik, unik gitu kan. Ya, unik gitu kan. Jadi polanya tuh kayak, makanya kalau zaman-zaman dulu kan tulisannya kan ukirannya macam-macam. Nah, itu dia. Itu serif nama jenisnya, gitu ya. Tapi teman-teman, kalau serif ini punya kelemahan ketika nanti sudut pandangnya berjauhan. Contohnya kayak gini. Kalau saya kecilkan, misalkan kecil gini ya, nah itu makin sulit dibaca. Nah, itu kalau serif. Ya, kalau serif tuh sulit dibaca. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, jelas ya? Itu serif. Ya, karena ketika dijauhkan sudut pandangnya, nanti ini garis yang kecil ini akan hilang. Nanti akan yang tampil hanya ini doang. Ini kita nggak tahu ini huruf apa. Itu kelemahan serif, kurang lebih. Tapi kalau misalkan gemuk semua, enak. Karena dia nggak stabil, jadi sulit dibaca. Apalagi tulisannya yang tipis tebal itu agak susah. Oke, tapi kalau untuk judul, kan butuh font yang besar. Ya paling hanya 2 kalimat atau 3 kalimat, cocok menggunakan huruf serif, kurang lebih. Yang sifatnya ada yang meliuk-liuknya, terus kemudian ada penebalan di area tertentu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya geser ke bawah lagi. Yang berikutnya adalah huruf sans serif. Dua poin dong ya, serif dan sans serif. Yang kedua ini hanya ada sans-nya. Jadi sans serif ini hurufnya itu tidak ada konstruknya tidak ada, dan di step ujungnya ya, di step hurufnya, terus kemudian di badannya itu nanti stabil polanya kurang lebih. Tetapi typeface jenis sans serif ini memiliki daya tarik yang kurang baik karena lempeng doang. Karena lempeng doang ya. Terus kemudian dia flat dan datar. Seringkali dijadikan sebagai body text. Jadi kalau konten-konten informasi seperti kayak mau presentasi kayak konten di bawahnya, itu lebih baik menggunakan sans serif kurang lebih ya. Oke, maksudnya bagaimana sih sans serif? Oke, ini gambarannya. Jadi ini salah satu huruf sans serif bahwa kalau kita lihat
dari awal sampai akhir huruf S-nya itu stabil besarannya. Nah, itu maksudnya yang dibilang stabil. Ini N-nya juga sama stabil, ya kan? Terus ujung-ujungnya tidak ada ujung pengait-pengaitnya. Nah, perhatikan ini, tidak ada. Ini tidak ada ya. Terus polanya stabil, itu dia. Nah, huruf sans serif ini paling mudah dibaca oleh komputer. Lihat deh, di media sosial, di handphone, standarnya kalau teman-teman misalkan menggunakan handphone, itu semuanya menggunakan sans serif, bukan serif. Karena dia mudah dibaca tampilannya kurang lebih. Tapi kadang-kadang ada orang kan ketika bermain dengan mobile, handphone sendiri, wah dirubah-rubah dan sebagainya, itu bikin pusing. Kelihatan keren gitu, tapi pusing gitu kan. Tapi kalau untuk kenyamanan, lebih enak dilihat ini. Kalau buat teks panjang ya, untuk teks panjang sans serif lebih nyaman dibanding serif. Kalau serif itu untuk teks-teks pendek, kurang lebih nyaman. Oke, jelas ya. Terus kemudian kira-kira contoh huruf sans serif seperti apa? Contohnya Arial, Futura, Helvetica, teman-teman. Ini salah satu contohnya. Jadi fontnya tuh tegas-tegas semua. Polanya stabil semua, kurang lebih seperti itu. Makanya di Word pertama kali dibuka itu ada Calibri ya. Itu buat jenisnya adalah sans serif karena lebih cepat ditampilin dan ketika buat diketik juga bagus. Nah, kalau teman-teman ingin merubah menjadi judul, kira-kira bisa nggak sih kalau sans serif ini dijadikan judul? Nah, jawabannya bisa, tapi teman-teman harus di-redesign. Loh, maksudnya bagaimana di-redesign? Redesign itu didesain ulang, teman-teman. Nanti saya ada satu sesi ya, teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana cara mendesain ulang dari sans serif. Karena mendesain ulang ini ada polanya. Ada yang bermain dengan stroke atau menggunakan efek shadow dan sebagainya, atau menggunakan teknik mesh atau menggunakan envelope. Itu nanti ada saya jelasin. Itu jatuhnya ke dekoratif jadinya nanti. Jadi teman-teman, tidak selamanya huruf sans serif itu ditempatkan di body text. Bisa juga ditaruh di judul, tetapi teman-teman harus di-redesign. Contohnya gini deh, kalau misalkan saya memilih tulisan Arial atau Futura atau Helvetica, cara meredesain paling gampang adalah merubah warna. Nah, misalkan yang huruf A warnanya merah, huruf R-nya warnanya kuning dan sebagainya, itu lebih varian karena merubah suasana. Makanya disebut redesign. Terus kemudian mungkin yang huruf A-nya struknya ditebelin, yang R-nya struknya ditebelin juga tapi warnanya berbeda, itu namanya sudah meredesain. Kurang lebih seperti itu paling gampang ya teman. Sangat jelas ya. Oke, perbedaan antara serif dan serif kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau huruf sans serif kira-kira baiknya pada umumnya dipakai di mana? Di body text. Ini dia teman-teman. Di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini adalah menggunakan sans serif, yaitu tulisan yang tidak ada kait-kaitnya, karena tujuannya untuk apa? Supaya mudah dibaca dan mudah dilihat. Ketika diperbesar atau diperkecil masih bisa dibaca, lain dengan kalau misalkan menggunakan serif yang di atas ini. Kalau serif di atas ini kalau misalkan dikecilin nanti akan menghilang di area tertentu karena ada penciutan di body tertentu. Sedangkan kalau di sans serif tidak ada penciutan dikarenakan bodinya stabil. Kurang lebih seperti itu. Simple, sederhana ya teman-teman, perbedaan antara sans serif dan serif. Oke teman-teman, jadi masih banyak lagi huruf di dalam graphic design, baik itu nanti slab serif, script, dekoratif, dan kita juga akan belajar mengenai bagaimana yang berhubungan dengan tipografi, tekniknya, teknisnya seperti apa. Kita akan belajar kerning, tracking, leading, dan hierarki. Tapi tidak sekarang. Yang saya akan jelaskan baik slab serif, script, atau dekoratif, atau mengenai kerning dan trailing, atau leading, atau hierarki, nanti di sesi berikutnya. Saat ini saya cukup menjelaskan 2 poin saja, yaitu serif dan sans serif. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Dan bila mana materi ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, silahkan di-share. Oke, kalau begitu, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya berhubungan dengan tipografi. Sekian, terima kasih.